Dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari cendekiawan, tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, ormas, partai politik, dan mahasiswa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT berkolaborasi dengan Komisi 13 DPR RI dan USU mengundang Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Guguk menjadi narasumber pada dialog nasional dalam rangka memperkuat persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa. Dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan di Digital Learning Center Building Universitas Sumatera Utara Medan ini, hadir sebagai narasumber lainnya Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso SE MSP sebagai keynote speaker, kemudian Deputi 1 BNPT Maijen TNI Sudaryanto SE Mhan, Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin SOS MSI, dan Direktur Pencegahan BNPT Prof. Dr. Irfan Idris MA. Tuan Guru Batak menegaskan bahwa jika negeri ini aman dari gerakan radikalisme, terorisme atau ekstremisme, maka hal yang paling fundamental dituntaskan adalah pemberantasan korupsi. Perangi korupsi, maka terorisme akan lenyap, tegas Tuan Guru Batak. Negara yang paling tinggi tingkat korupsinya, disitulah paling tinggi aktivitas terorisme. Bapak Ibu, saya bersyukur baru beberapa hari, beberapa bulan Pak Prabowo jadi presiden. Koruptor tingkat besar yang menyayat hati kita terbongkar. Artinya apa? Presiden Prabowo sedang ingin menegaskan kita ingin memberantas terorisme dari perspektif dari jalan yang paling awal. Kenapa negara yang paling tinggi korupsinya lebih rawan, lebih rentan terorisme ini? Karena ketika negara para elitnya banyak koruptor, maka akan muncul distrust, public distrust. Masyarakat tidak akan percaya. Dan ini adalah pintu masuk terorisme. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih kejam? Koruptor sama terorisme? Mana lebih kejam? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT berkolaborasi dengan Komisi 13 DPR RI dan USU mengundang Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Guguk menjadi narasumber pada dialog nasional dalam rangka memperkuat persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa. Dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan di Digital Learning Center Building Universitas Sumatera Utara Medan ini, hadir sebagai narasumber lainnya Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso SE MSP sebagai keynote speaker, kemudian Deputi 1 BNPT Maijen TNI Sudaryanto SE Mhan, Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin SOS MSI, dan Direktur Pencegahan BNPT Prof. Dr. Irfan Idris MA. Yang kami hormati juga Tuan Guru kami, Tuan Guru Batak Dr. Ahmad Sa'ban Raja Guguk MA. Ini guru
guru saya dipersurukan. Jadi Bang Sudaryanto persurukan Tuan Guru Batak ini di Simalungun, diapit oleh 2 gereja. Jadi ini miniatur kerukunan di sementara bahkan mungkin di Indonesia sudah didatangi Pak SBY. Kalau soal yang lain-lain banyak yang datang dan banyak tokoh lintas agama juga sudah datang. Jadi indahnya dipersurukan Tuan Guru ini ketika haul puncak zikir persurukan itu panitianya adalah saudara-saudara kita yang kaum Nasrani, tetangga-tetangga sebelah Tuan Guru. Tepuk tangan dulu buat Tuan Guru. Tuan Guru Batak menegaskan bahwa jika negeri ini aman dari gerakan radikalisme, terorisme atau ekstremisme, maka hal yang paling fundamental dituntaskan adalah pemberantasan korupsi. Perangi korupsi, maka terorisme akan lenyap, tegas Tuan Guru Batak. Bahkan dalam orasinya, Tuan Guru Batak mengapresiasi terobosan Bapak Presiden Prabowo yang gencar dalam memerangi korupsi dan mendukung inisiatif membangun isolasi penjara tersendiri untuk para koruptor. Korupsi pada tingkat tertentu sama bahayanya, bahkan bisa lebih berbahaya dibanding terorisme. Kalau teroris merusak satu titik, sementara budaya korupsi atau korupsi pada skala besar yang berstruktur akan menghancurkan segala tatanan kehidupan berbangsa. Demikian ungkap Tuan Guru Batak pada dialog kebangsaan di Kampus USU, Senin 24 Maret 2025. Tuan Guru Batak lebih lanjut menegaskan, jika negara ingin damai dan terlindungi dari terorisme, maka bukan hanya penguatan aparat keamanan, tapi penting menegakkan prinsip keadilan sosial, terkhusus penegakan hukum pemberantasan korupsi. Selain penegakan pilar ideologi bangsa, pemahaman agama yang moderat dan benar, keadilan dan pemerataan kesejahteraan, maka memberantas atau memberangus kejahatan korupsi menjadi syarat utama melenyapkan terorisme, tegas Tuan Guru Batak. Negara yang paling tinggi korupsinya adalah di situ yang paling tinggi aktivitas teroris. Saya ulangi. Penelitian yang dilakukan selama 38 tahun dari 1970 sampai 2018 ditemukan negara dari 175 negara yang paling tinggi tingkat korupsinya, disitulah paling tinggi aktivitas terorisme. Bapak Ibu, saya bersyukur baru beberapa bulan Pak Prabowo jadi presiden. Koruptor tingkat besar yang menyayat hati kita terbongkar. Artinya apa? Presiden Prabowo sedang ingin menegaskan kita ingin memberantas terorisme dari perspektif dan jalan yang paling rawan. Kenapa negara yang paling tinggi korupsinya lebih rawan, lebih rentan terorisme ini? Karena ketika negara para elitnya banyak koruptor, maka akan muncul distrust, public distrust. Masyarakat tidak akan percaya. Dan ini adalah pintu masuk terorisme. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana lebih kejam? Koruptor sama terorisme? Mana lebih kejam? Ada 300 triliun. Baru-baru ini ada ribuan triliun. Bahkan baru-baru ini penegak hukum sampai di kamar mandinya pun ada uang tolong. Mereka sesungguhnya yang mengundang terorisme datang ke negeri. Mereka pembunuh darah diri.
Kalau 1 triliun di Simalungun itu APBD-nya 3 triliun, sama dengan 300 tahun di Simalungun dengan korupsi itu. Udah berapa generasi? 300 tahun APBD sama dengan korupsi hanya beberapa orang. Jadi Pak Deputi, Pak Deputi, kita Pak di lorong-lorong kampung sana menetes air mata menjaga negeri. Bung Hadi Sugiyosantoso mengenal betul, mungkin tokoh-tokoh Sumatera Utara mengenal tempat kita. Merawat, menjaga kerukunan ini Pak. Dalam buku itu saya tegaskan. Sampai-sampai kita kadang-kadang kiai kampung ini, elit-elit agama di kampung itu luar biasa caranya menjaga agar bangsa ini utuh. Maka saya sampaikan, sesungguhnya kenapa negara ini masih aman? Karena ada guru-guru kampung, guru-guru ngaji kampung, tokoh-tokoh agama di kampung itu yang betul-betul mereka benteng kerukunan perdamaian. Mereka belum kenal dengan politik praktis, karena memang yang membuat kita terkadang gaduh juga para elit politik ini, betul? Maka sering saya katakan, para politisi tidak boleh ada kepentingan yang lebih utama selain menjaga keutuhan bangsa. Tak boleh. Kepentingan partai, kepentingan golongan, semua itu harus dibawa dari keutuhan, kepentingan keutuhan bangsa. Maka tidak boleh kita berpecah karena agama, karena budaya, karena suku, karena ras. Tidak boleh. Dan ini sudah kuat di akar rumput. Karena banyak tokoh-tokoh kampung yang mengawal ini. Dan mereka tulus mencintai negeri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kalau kita ingin mengawal NKRI dari hadirnya terorisme, kita jaga pemerintahan yang clean, yang bersih. Saya lebih happy kalau mahasiswa ini demo berdarah-darah ketika ada koruptor kelas tinggi di tempat. Pertama itu. Yang kedua, ideologi. Bapak Ibu, tadi dibilang Profesor, tidak ada satu agama yang mengajarkan terorisme. Karena saya penggiat sufistik, saya ini orang Sulut, saya ini bukan ulama, saya ini hamba biasa saja yang suka kontemplasi, suka meditasi, suka tafakur, suka mencerdasi kehidupan ini. Tuan Guru Batak lebih lanjut menegaskan, jika negara ingin damai dan terlindungi dari terorisme, maka bukan hanya penguatan aparat keamanan, tapi penting menegakkan prinsip keadilan sosial, terkhusus penegakan hukum pemberantasan korupsi. Selain penegakan pilar ideologi bangsa, pemahaman agama yang moderat dan benar, keadilan dan pemerataan kesejahteraan, maka memberantas atau memberangus kejahatan korupsi menjadi syarat utama melenyapkan terorisme, tegas Tuan Guru Batak. Kegiatan ini bertema dialog kebangsaan dalam rangka memperkuat persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa.